يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rezeki yang tidak diiringi dengan niat baik akan menghilangkan nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Doa dan Ta'ala. harapan saya, Lalu yang semoga keempat sahabatku adalah semuanya memasak selalu dengan diberikan menggunakan bahan kesehatan, yang haram. diampuni Bahan makanan dosa-dosanya, yang tidak halal dikabulkan ataupun segala haram doa dapat dan menjadi hajatnya, penyebab utama serta mengapa dilapangkan rezeki kita rezekinya seret. oleh Allah Dalam Islam, Subhanahu wa Ta'ala. mengonsumsi yang haram Amin tidak ya hanya Rabbal dilarang, Alamin. tetapi juga Sahabatku membawa yang akibat dirahmati buruk Allah bagi kehidupan Subhanahu wa kita. Ta'ala. Pastikan Dalam ajaran semua Islam, bahan makanan yang segala digunakan sesuatu dalam yang masakan kita kita lakukan di adalah dunia ini halal dan harus berkualitas. dilandasi dengan Hal niat ini tidak yang hanya baik, menjaga sesuai kesehatan dengan fisik tuntutan saja, syariat, tetapi juga serta kesehatan diiringi dengan spiritual doa dan kita. usaha yang Lalu yang sungguh-sungguh. kelima adalah Semua aktivitas, mengabaikan baik kebersihan itu kecil dapur ataupun besar, Kebersihan memiliki nilai spiritual dan bisa mempengaruhi keberkahan hidup kita. Salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan adalah aktivitas di dapur, seperti memasak dan menyimpan makanan, serta cara kita memperlakukan makanan tersebut. Kita mungkin menganggap kegiatan di dapur hanyalah rutinitas sehari-hari yang tidak terlalu besar dampaknya. Namun, dalam pandangan Islam, aktivitas di dapur, baik dalam memasak, menyimpan, maupun menyajikan makanan, memiliki keterkaitan erat dengan rezeki dan keberkahan. Tahukah Anda bahwa ada beberapa pantangan di dapur yang bisa menghalangi aliran rezeki kita menjadi seret? Marilah kita simak bersama-sama. Namun sebelum lanjut, silakan untuk sahabatku semua untuk menyimak video ini hingga akhir, agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham dan supaya menjadi penambahnya ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Yang pertama adalah menyia-nyiakan makanan di dapur. Islam mengajarkan untuk tidak membuang-buang makanan. Hal ini disebabkan makanan adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri dan dihargai. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memungut kembali makanan yang terjatuh dan membersihkannya, sehingga tidak ada bagian makanan yang terbuang. Membuang-buang makanan dianggap sebagai bentuk ketidaksyukuran yang dapat menutup pintu rezeki. Hadis dari Ja'bir bin Abdullah radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika ada sepotong makananmu yang jatuh, pungutlah, bersihkanlah kotorannya dan makanlah. Jangan biarkan ia untuk syaitan." Hadis riwayat Imam Muslim. Menyia-nyiakan makanan menunjukkan sikap kurangnya bersyukur atas rezeki yang diberikan sebagaimana dijelaskan. Menyisakan makanan atau membuang makanan tanpa alasan yang sah dapat menutup pintu rezeki. Menjaga makanan dan memakannya adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah menyimpan makanan terlalu lama hingga membusuk. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam mengatur kebutuhan pangan. Menyimpan makanan terlalu lama hingga membusuk menunjukkan adanya ketidakbijaksanaan dalam mengelola rezeki. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang pandai mengelola hartanya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Makanan yang dibiarkan membusuk tidak hanya merugikan karena mubazir, tetapi juga bisa menjadi sumber penyakit. Dalam konteks rezeki, menyimpan makanan berlebihan hingga membusuk menunjukkan kurangnya rasa syukur yang bisa mengurangi keberkahan rezeki tersebut. Lalu yang ketiga adalah memasak dengan niat tidak baik. Niat merupakan aspek paling penting dalam Islam. Sebuah amalan bisa diterima atau tidak tergantung pada niatnya. Dalam hadis yang sangat familiar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya.
dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Memasak dengan niat yang buruk seperti untuk pamer, untuk menunjukkan kelebihan daripada orang lain, atau memasak karena terpaksa, bisa menghilangkan keberkahan dari makanan tersebut. Maka sebaliknya, untuk memberi makanan keluarga, merawat mereka, dan menjalankan tanggung jawab akan mendatangkan keberkahan. Niat yang buruk bisa mempengaruhi aliran rezeki, karena rezeki yang tidak diiringi dengan niat baik akan menghilangkan nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat adalah memasak dengan menggunakan bahan yang haram. Bahan makanan yang tidak halal ataupun haram dapat menjadi penyebab utama mengapa rezeki kita seret. Dalam Islam, mengonsumsi yang haram tidak hanya dilarang, tetapi juga membawa akibat buruk bagi kehidupan kita. Pastikan semua bahan makanan yang digunakan dalam masakan kita adalah halal dan berkualitas. Hal ini tidak hanya menjaga kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan spiritual kita. Lalu yang kelima adalah mengabaikan kebersihan dapur. Kebersihan adalah sebagian penting dari iman, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Dapur yang bersih tidak hanya penting untuk kesehatan, tetapi juga mempengaruhi keberkahan dari makanan yang disiapkan di dalamnya. Dapur yang kotor menjadi tempat berkembangnya kuman dan penyakit yang berdampak pada kesehatan keluarga. Islam mengajarkan bahwa keberkahan hadir dalam lingkungan yang bersih dan terjaga. Selain itu juga, ketidakpedulian terhadap kebersihan dapur bisa menjadi bentuk kemalasan yang tidak disukai dalam Islam. Dengan menjaga kebersihan dapur, kita menghormati rezeki yang telah diberikan Allah. Lalu yang keenam adalah memasak sambil marah-marah atau mengomel. Saat melakukan pekerjaan apapun, termasuk memasak di dapur, jangan marah-marah dan mengomel, karena akan sangat mempengaruhi kualitas hasil masakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah marah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Memasak dengan kemarahan atau ngomel-ngomel dengan perasaan kesal tidak hanya berdampak pada kualitas makanan saja, tetapi juga bisa mengurangi keberkahan yang menyertainya. Emosi negatif dapat merusak suasana hati yang makan, dan makanan yang dihasilkan dengan hati yang tidak ikhlas bisa kehilangan kenikmatannya. Islam mengajarkan untuk bersikap tenang, sabar, dan penuh kasih sayang dalam melakukan apapun, termasuk memasak di dapur. Dengan memasak dalam keadaan hati yang bersih, penuh cinta dan ikhlas, maka rezeki pun akan lebih berkah. Lalu yang ketujuh adalah bersikap kikir dalam penyediaan makanan. Kedermawanan dalam Islam sangat dianjurkan, termasuk dalam hal makanan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kecuali bertambah, bertambah, bertambah." Hadis riwayat Imam Muslim. Bersikap kikir atau pelit, terutama dalam hal makanan, menunjukkan ketidakmampuan untuk bersyukur dan berbagi dengan orang lain. Islam mengajarkan untuk berbagi makanan dengan tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan bersikap dermawan, rezeki yang kita miliki akan bertambah dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kikir atau pelit akan menutup pintu rezeki dan menghilangkan berkah dari makanan yang kita miliki. Lalu yang kedelapan adalah terlalu banyak bicara saat memasak. Sikap selalu banyak berbicara saat memasak juga bisa menjadi pantangan. Dapur seharusnya menjadi tempat yang tenang dan fokus. Terlalu banyak berbicara, terutama yang tidak bermanfaat, dapat mengalihkan perhatian kita dan merusak suasana. Ini bisa menyebabkan kesalahan saat memasak atau bahkan makanan yang dihasilkan menjadi kurang enak. Lebih baik fokus, berzikir, ataupun berdoa agar masakan kita menjadi berkah. Lalu yang kesembilan adalah tidak membaca doa sebelum memasak atau sebelum makan. Islam sangat menganjurkan dalam setiap aktivitas diawali dengan berdoa, termasuk saat memasak dan makan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian hendak makan,
maka sebutlah nama Allah, bacalah bismillah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Doa adalah bentuk permohonan perlindungan dan keberkahan dari Allah. Memasak dan makan tanpa membaca doa dapat menghilangkan berkah dari aktivitas tersebut. Dengan memulai setiap pekerjaan di dapur dengan diawali berdoa, minimal membaca bismillah, kita memohon keberkahan dan kelancaran rezeki kepada Allah. Kemudian yang ke-10 adalah makan dengan berlebihan. Islam mengajarkan sikap moderasi dan tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk makan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap makanan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika dia harus memenuhinya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiganya untuk nafasnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Makan berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah, baik dalam hal kesehatan maupun dalam hal keberkahan rezeki. Orang yang makan dengan berlebihan menunjukkan kurangnya rasa syukur dan seringkali mengarah pada perilaku boros. Islam mengajarkan untuk makan secukupnya agar keberkahan tetap hadir dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 pantangan di dapur yang bisa membuat rezekimu seret. Dapur bukan hanya tempat memasak, tetapi juga tempat untuk menciptakan kebahagiaan dan keberkahan bagi keluarga kita. Marilah kita jaga sikap dan kebiasaan kita di dapur agar rezeki kita tetap lancar dan berkah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi informasi yang bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.